Republik ini punya pemilu, tapi tak semua orang boleh memilih. Mereka punya senat, tapi hanya yang kaya yang bisa bicara. Mereka menghapus raja, tapi menggantinya dengan 2 konsul yang masa jabatannya 1 tahun dan harus disetujui senat. Namanya republik, tapi tetap dikuasai segelintir orang. Republik ini mengaku berdiri demi rakyat, tapi rakyat yang mereka maksud adalah minoritas yang bisa baca tulis, punya tanah, dan bersenjata. Tapi yang lebih aneh, justru ketika rakyat kecil mulai diberi ruang bicara, republik ini goyah. Semakin banyak suara dari bawah, semakin takut elit kehilangan kuasa. Jadi mereka pilih jalan pintas, perang saudara, kudeta, dan teror hanya untuk satu tujuan, menjaga agar demokrasi tetap elit. Aneh bukan? Ketika rakyat akhirnya ikut bicara, republik justru dianggap bahaya. Jadi pertanyaannya, apakah republik ini runtuh karena musuh luar atau karena ketakutan terhadap rakyatnya sendiri? Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Tahun 509 sebelum Masehi, Romawi menolak raja terakhir mereka, Lucius Tarquinius Superbus. Alasannya sederhana, terlalu kejam, terlalu sombong, dan banyak monopoli kuasa. Jadi lahirlah ide republik atau respublika atau urusan publik. Tapi publik versi mereka sempit, hanya bangsawan atau patrisian yang bisa duduk di kursi kuasa. Sementara itu, mayoritas rakyat atau plebeyan tidak bisa bersuara, tidak punya tanah, tidak punya perlindungan hukum. Ketimpangan itu membuat Republik Romawi sejak awal tidak pernah utuh. Mereka membangun sistem yang katanya adil, tapi dari pondasinya sudah timpang. Ketika jalan menuju suara rakyat dibuka, malah dianggap membahayakan tatanan. Dan dari ketakutan itulah Republik ini mulai menggali kuburannya sendiri. Masuk abad kedua sebelum Masehi, ketimpangan semakin dalam. Tokoh seperti Tiberius dan Gaius Gracchus, 2 saudara dari kelas elit, coba memperjuangkan reforma agraria. Tujuannya jelas, mengembalikan tanah negara ke tangan rakyat miskin yang menjadi tentara. Tapi apa balasannya? Tiberius dibunuh di tangga senat. Gaius bunuh diri ketika dikepung. 2 orang mencoba menyelamatkan republik, dibalas dengan pembunuhan legal. Dan sejak saat itulah, jalan kekerasan dianggap sah untuk mempertahankan status quo. Lalu muncullah Lucius Cornelius Sulla, jenderal ambisius yang membawa pasukan ke kota Roma, bukan untuk melawan musuh asing, tapi melawan sesama warga. Sulla membunuh lawan politiknya, membuat daftar musuh negara, dan menetapkan teror sebagai alat demokrasi. Setelahnya republik tidak pernah benar-benar pulih. Setiap konflik dihadapi dengan kekerasan, bukan dengan hukum. Masuk era Julius Caesar, sistem semakin goyah. Ia populer di kalangan rakyat, kaya raya dari penaklukan, dan dianggap ancaman oleh elit senat. Ketika Caesar menyeberangi Rubicon yang merupakan sungai yang menjadi batas wilayah militer, itu bukan sekedar pelanggaran hukum, itu adalah pernyataan bahwa republik sudah mati, kini saatnya satu orang memegang kendali. Dan ironinya, Caesar tetap mengaku membela republik, bahkan ketika ia menjabat sebagai diktator seumur hidup. Dan ketika ia dibunuh oleh Brutus dan para senator, rakyat malah merusuh. Bukan karena kehilangan republik, tapi karena kehilangan stabilitas. Bagi rakyat kecil, republik adalah konflik elit. Yang mereka inginkan hanya roti, pekerjaan, dan keamanan.
Romawi mengajarkan satu ironi besar. Demokrasi bisa dibunuh oleh demokrasi itu sendiri. Dan ketika kekuasaan dibagi tanpa kesetaraan, republik hanya menjadi panggung sandiwara elit. Para jenderal haus kuasa, senat tak percaya pada rakyat, dan rakyat hanya ingin bertahan hidup. Yang membunuh Republik Romawi bukanlah musuh asing, tapi para penyelamatnya sendiri. Setiap orang mengaku ingin menyelamatkan sistem, tapi semua ingin menjadi pengendali sistem itu sendiri. Republik menjadi korban perebutan definisi. Siapa yang berhak memerintah dan siapa yang pantas didengar. Dan mungkin pertanyaan itu masih relevan sampai dengan saat ini. Republik Romawi dimulai dari pendekatan terhadap tirani, tapi berakhir dengan rakyat yang justru merindukan satu pemimpin tunggal. Setelah ratusan tahun demokrasi setengah hati, mereka rela menyerahkan segalanya, asal tidak kembali kepada kekacauan. Jadi, mungkin yang runtuh bukan sistemnya, tapi kesabaran untuk berbagi kekuasaan.